Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana kita bisa bertemu dalam acara workshop pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati Pak Dwi selaku narasumber pada pagi hari ini, kemudian Mas Ketu, ya, Bapak Ketua Persakmi juga akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih juga kepada peserta dari rumah sakit yang hari ini bergabung bersama kami terkait dengan workshop K3 dan Persakmi mencoba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan stakeholder kesehatan baik yang ada di Jawa Tengah maupun yang ada di luar Jawa Tengah. Kalau saya melihat 17 peserta itu sebagian besar dari luar Jawa Tengah. Ini saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti workshop pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, workshop tentang K3 ini diselenggarakan oleh Persakmi sudah beberapa kali, dan kali ini kita akan bicara tentang penyusunan pedoman assessment K3 di rumah sakit dan fasilitas di kabupaten kota, yang mana hari ini adalah cukup mengkhawatirkan bagi kita banyaknya teman-teman dari tenaga medis yang ada di rumah sakit yang akhirnya gugur terkena COVID ini, dan dengan adanya pedoman penyusunan nanti kita melakukan assessment K3 ini bisa bagaimana kita bisa mencegah terjadinya penularan COVID di rumah sakit, terutama adalah kepada para tenaga medis umumnya gitu ya, khususnya maksud saya. Kemarin saya juga mengikuti workshop yang disampaikan Pak Dwi, ternyata cukup banyak rumah sakit yang belum melakukan assessment terkait dengan K3 ini. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini bergabung bersama kami di workshop penyusunan pedoman asesmen K3 di rumah sakit dan fasilitas kesehatan di kabupaten kota. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini, pembicara yang pertama adalah Bapak Sadono. Beliau adalah Ketua Persakmi Jawa Tengah dan juga salah satu ASN di Provinsi Jawa Tengah, yang akan menyampaikan materi terkait dengan perlindungan K3 bagi pekerja di rumah sakit dan pasienkes, perlu atau tidak gitu pertanyaannya, gitu ya. Ini yang akan disampaikan oleh Bapak Sadono. Kami persilahkan Pak Sadono untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Secara daring di Halo Pak Sadono. series serupa. Ya, sudah masuk suara saya? Udah. Tadi nggak terputus-putus. Silakan ya, Pak. Ya. Kami dalam kesempatan ini diberi tugas ya untuk menyampaikan perlindungan K3 bagi pekerja di rumah sakit dan fasienkes. Ini perlukah, wajibkah, harus adakah, dan seterusnya. Ini adalah satu pertanyaan-pertanyaan yang tentunya penting untuk kita jawab, atau pertanyaan retorika yang sebetulnya ini ya jelas wajib gitu, tapi apa sih justifikasi, apa sih alasannya, kenapa kita perlu membuat suatu pedoman perlindungan K3 bagi pekerja di rumah sakit dan fasienkes. Dan alhamdulillah pada hari ini ternyata 100% peserta adalah dari rumah sakit, jadi ini mungkin lebih banyak nanti akan bahas tentang rumah sakitan saja. Nah, untuk itu sekali lagi apresiasi kami juga untuk Bapak Ibu peserta yang
pada kesempatan ini banyak dari luar Jawa Tengah. Saya pikir ini adalah satu hal yang bagus, artinya Persakmi sudah didengar ya oleh di luar Jawa Tengah dalam hal ini. Ya. Selanjutnya pada Pak Dwi, kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang selalu bersama kami. Terima kasih Pak Dwi, sehat selalu Pak Dwi, selaku narasumber. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali perlu kami sampaikan sedikit kurikulum vitae kami. Tadi Mbak Yuni sudah menyampaikan kami adalah sebagai Ketua Umum Persakmi Jawa Tengah, di mana sekretariatnya adalah di Jalan BRT India nomor 24 Semarang. Status kami ASN dan beberapa waktu menjadi dosen tamu juga dan konsultan manajemen kesehatan. Beberapa pelatihan terkait ya tentunya banyak yang sering dan pernah kami ikuti pelatihan-pelatihan di bidang K3 dan salah satunya adalah terkait dengan K3 rumah sakit, manajemen risiko, PPI, HDP, dan juga kami adalah konsultan manajemen kesehatan, termasuk surveyor verifikatif rumah sakit. Bapak Ibu, tentunya di situasi pandemi COVID-19 ini, kami melihat bahwa ada beberapa yang memang harus dilakukan akselerasi kaitannya dengan potensi bahaya yang ada di rumah sakit. Untuk itu dalam outline kami nanti, kami akan kupas sedikit tentang situasi dan respon, kemudian potensi bahaya di rumah sakit, esensi pedoman perlindungan K3 bagi pekerja, dan harapan-harapan kita seperti apa. Sudah kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebagai pandemi dunia, pandemi global yang sudah ditetapkan WHO pada 11 Maret 2020 yang lalu. Ya. Selanjutnya Presiden ini juga menetapkan bahwa COVID-19 ini merupakan kondisi darurat kesehatan masyarakat, yang tentunya dengan Kepres 11 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah hal yang serius untuk semua pihak untuk berusaha melengkapi bersama-sama gotong royong untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk juga di Pasienkes. Data terakhir yang kami update per tanggal 12 Agustus kemarin, kasus confirm di Indonesia ini sudah 130.000. Ini cukup tinggi ya untuk ukuran kita yang terdeteksi pertama pada bulan Maret. Kemudian kondisi ini diperkuat dengan penyebarannya cukup cepat dan luar biasa. Kalau dalam bahasa kita ya penyebarannya masif gitu. Jadi tidak mengenal tempat dan akhirnya beberapa klaster juga terbentuk, termasuk klaster di pelayanan kesehatan. Ini cukup menjadikan kita prihatin. Kemudian jumlah kasus dan atau jumlah kematian meningkat cukup tajam. Dan yang tidak kalah penting adalah yang perlu kita ketahui bersama bahwa pekerja di rumah sakit dan di Pasienkes ini terdampak, baik berupa kesakitan atau bahkan kematian. Ini juga cukup tinggi angka kematiannya. Bahkan disebutkan di Indonesia kematian karena COVID bagi tenaga kesehatan ini tertinggi ya di Asia. Ini cukup tinggi. Jadi ini sehingga kami menggagas perlu pelindungan K3 kah bagi pekerja yang melayani COVID di rumah sakit atau di Pasienkes. Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama dan menjadi isu utama dalam pembahasan workshop kali ini, yaitu workshop tentang penyusunan pedoman perlindungan K3 bagi pekerja di rumah sakit dan di Pasienkes selama pandemi COVID-19 ini. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat bahwa bagaimana respon rumah sakit dan Pasienkes. Tentunya kalau kita lihat gambar grafis yang ada di slide, ini adalah menunjukkan satu kondisi tenaga kerja kita di Pasienkes di rumah sakit yang
boleh dikatakan kecapean luar biasa karena pelayanan yang overload, case yang meningkat terus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu meningkat terus. Dukungan regulasi yang ada di Indonesia ini sudah juga cukup kuat, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan seterusnya, termasuk yang untuk perumahsakitan tentunya salah satu yang kita acu sebagai suatu pedoman adalah Permenkes nomor 66 tahun 2016 ini tentang K3 rumah sakit. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pada Juli 2020 Kementerian Kesehatan RI juga mengeluarkan satu pedoman pencegahan pengendalian coronavirus disease pada tahun 2020 ini revisi kelima yang tentunya kita sudah ketahui bersama bahwa di situ sudah sangat-sangat komprehensif terkait dengan bagaimana pengendalian COVID-19 ini. Kemudian pada Permenkes 66 di situ disebutkan pada pasal 3 setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan K3 rumah sakit. Ini wajib, sehingga sering kami katakan bahwa K3 ini adalah bagaimana kita menerapkan regulasi. Ketika regulasi yang sudah ada tidak kita terapkan, berarti kita belum melaksanakan amanah dari undang-undang tersebut. Ya. Selanjutnya kita cermati lagi bagaimana pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus revisi kelima pada Juli 2020, di mana di situ disebutkan bahwa pelacakan kontak pada petugas kesehatan ini juga diperhatikan. Jadi petugas kesehatan agar tidak terjadi klaster di tenaga kesehatan, di Fasiankes, di rumah sakit, ini tentunya perlu ada satu pengendalian yang cukup baik di tempat pelayanan, termasuk bagaimana untuk pengendalian infeksi di Fasiankes. Sehingga beberapa metode cara pengendalian ini harus diterapkan dengan baik. Salah satunya adalah untuk pengendalian teknis, pengendalian administrasi, dan juga bagaimana dalam penggunaan alat pelindung diri. Ini cukup menjadi satu perhatian yang penting dalam hal ini. Selanjutnya, bagaimana pengendalian administrasi yang tercantum dalam pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease. Ya, di situ disebutkan bahwa pengendalian administratif ini memastikan bagaimana penerapan jaga jarak. Memang pada waktu itu ditetapkan minimal 1 meter, tetapi dalam implementasinya rata-rata kalau di lapangan ini tentunya tergantung tempat juga, tetapi ini adalah kata minimal 1 meter, jadi bisa diterapkan bisa 2 meter dan seterusnya. Kemudian melakukan pelarangan pengunjung dan penunggu pada pasien dewasa, kasus suspek, probable, dan atau terkonfirmasi positif COVID. Mengorganisir logistik APD, ini penting, dan membuat kebijakan tentang kesehatan perlindungan petugas kesehatan. Ya, secara rinci memang bisa kita akses pada pedoman tersebut. Namun pada hal ini kami tentunya akan melihat secara lebih rinci lagi bagaimana potensi bahaya di Fasiankes di era pandemi COVID-19 ini. Nah, kami mengambil beberapa cuplikan dari media. Salah satunya ada satu media ini yang menarik perhatian kami pada waktu menyusun materi ini. Virus corona mewabah, pikir 2 kali sebelum ke rumah sakit. Nah, ini ada kesan kok apa ya, menakut-nakutin begitu kira-kira ya. Virus corona mewabah, pikir 2 kali sebelum ke rumah sakit. Artinya apa? Ini adalah suatu warning. Suatu warning bahwa rumah sakit adalah suatu tempat dengan potensi bahaya yang tinggi. Fasiankes juga sama, merupakan tempat dengan potensi bahaya yang tinggi. Karena pada Fasiankes, rumah sakit ini juga sudah diatur dalam regulasi yang mengatakan bahwa tempat dengan potensi bahaya tinggi adalah termasuk rumah sakit, termasuk Fasiankes.
Sebetulnya sebelum adanya pandemi COVID-19 pun, rumah sakit dan fasiankes ini merupakan tempat potensi bahaya tinggi. Apalagi dengan adanya pandemi, tentunya risiko-risiko untuk terjadi infeksi di rumah sakit, di fasiankes ini cukup tinggi akibat faktor biologis. Ya. Pada infografis yang kami tampilkan juga di situ adanya satu informasi pada kejadian kematian di Amerika ini juga cukup tinggi akibat medical error. Dibanding yang lain, jatuh dari motor, jatuh, kemudian pesawat terbangnya jatuh, ini jauh dibandingkan dengan kematian akibat medical error. Ini luar biasa. Ini sebagai informasi, sebelum COVID aja seperti ini, bagaimana dengan adanya pandemi COVID bagi tenaga kerja di rumah sakit ataupun di fasiankes, tentunya ini adalah risk yang perlu kita perhatikan bersama. Ini adalah risiko. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3, di situ disebutkan bahwa tempat kerja yang memiliki paling sedikit 100 orang pekerja atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama Bapak Ibu. Rumah sakit dan fasiankes tentunya kalau rumah sakit pasti tempat kerja yang memiliki paling sedikit 100 orang pekerja itu pasti, karena rumah sakit minimal 100 pasti ada tenaga kerja. Tetapi yang perlu kita perhatikan, untuk fasiankes terkadang tidak ada ya 100 pekerja, tetapi di situ adalah mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Jadi tetap wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, di mana untuk regulasi dari Kementerian Kesehatan juga sudah ada. Untuk PMK 66 ini adalah tentang K3 rumah sakit, dan PMK Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2018 ini adalah tentang bagaimana penerapan K3 di fasiankes. Selanjutnya Bapak Ibu, kami masih ingin menggambarkan bahwa ini loh tingkat potensi bahaya tinggi di rumah sakit. Beberapa kami ngambil juga dari ini ya, dari media, ternyata sudah banyak transmisi lokal untuk COVID-19 ini. Kemudian ada juga yang mengatakan di sini rumah sakit pusat transmisi COVID-19 di Manado, tetap waspada dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa rumah sakit dan fasiankes menjadi tempat lagi potensi bahaya tinggi karena ada potensi-potensi risiko biologis COVID-19, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, ergonomis, psikologis dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu yang tentunya membawa kita pada suatu problem. Bagaimanakah perlindungan K3 bagi pekerja kita? Bagaimana perlindungan K3 bagi pekerja yang ada di rumah sakit, yang ada di fasiankes, ini menjadi penting. Sehingga tentunya workshop kali ini menjadi hal yang tidak keliru kalau kita ikuti bersama, sehingga harapannya adalah ini menjadi suatu penguatan-penguatan. Nah, tujuan penerapan K3 keselamatan dan kesehatan kerja tentunya yang pertama ini adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, khususnya di dalam bahasan ini adalah di rumah sakit dan di fasiankes tentunya. Inilah Bapak Ibu, kita semakin yakin dan tentunya kita merefleksi di rumah kita masing-masing, sudahkah menerapkan K3, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah sudah pernah dilakukan suatu monitoring, audit, dan seterusnya. Ini menjadi hal penting ketika kita bicara tentang bagaimana pedoman ini disusun untuk perlindungan terhadap pekerja, khususnya di era pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, K3 rumah sakit ini kalau kita lihat dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 66 tahun 2016, di situ disebutkan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi terhadap keselamatan dan kesehatan bagi SDM rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Pertanyaan yang mungkin muncul yang nanti bisa disampaikan,
COVID-19 ini apakah masuk penyakit akibat kerja ketika Bentar. Halo, Pak Sadono, suaranya hilang. pelayanan kesehatan. Halo, cek. Cek. Bisa didengar? Hilang suaranya. Cek. Bisa didengar? Bisa. Oke, ya, saya lanjutkan ya. Ya. Tadi sampai ke standar K3 rumah sakit ya. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan kerja. Kemudian yang keempat pengelolaan B3 dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, pencegahan pengendalian kebakaran. Kemudian pengelolaan prasarana rumah sakit dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir adalah kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Nah, salah satunya adalah termasuk dalam kondisi darurat bagi pelayanan kesehatan tentunya. Nah, ini harus ditangkap oleh Komite K3 Rumah Sakit, sehingga beberapa program yang harus respon cepat begitu ya ketika Indonesia ini Dono, agak putus-putus apa sinyalnya hilang? Halo, Pak Sadono. Cek, tes, Pak Sadono. Halo, masuk? Ya, oke. Cukup. Ya, masuk ya? Masuk. Tadi kayaknya nggak stabil sinyalnya. Iya, betul. Ya, lanjut. Ya, saya lanjut ya. Jadi prinsipnya adalah rumah sakit harus siap menghadapi kondisi darurat termasuk bencana non alam COVID-19 ini. Ya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan penerapan sakit terhadap COVID-19 ini? Tentunya kita harus pahami bahwa beberapa fungsi rumah sakit yang ini tercantum dalam PMK 66 masih di PMK, di mana pasal 24 disebutkan untuk terselenggaranya K3 optimal, efektif, efisien, rumah sakit perlu membentuk satu unit kerja fungsional yang ditanggung jawab terhadap penyelenggaraan K3 rumah sakit. Ini penting kami kupas di sini sehingga kami khawatir dan sebetulnya kami juga yakin bahwa Bapak Ibu yang menghadiri sebagai peserta dalam workshop ini, saya yakin rumah sakit sudah punya unit kerja fungsional yang menangani K3 rumah sakit. Tapi barangkali ini sharing, berdiskusi nanti apakah fungsi itu sudah ada di rumah sakit Bapak Ibu, ini tentunya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian unit kerja tersebut ini bisa berbentuk komite atau terintegrasi dengan komite dan atau instalasi K3 rumah sakit. Nah, yang penting dari unit kerja tersebut disebutkan pada pasal 25 memiliki tugas satunya adalah menyusun, mengembangkan kebijakan, pedoman, panduan, dan standar prosedur operasional K3 rumah sakit. Disinilah Bapak Ibu, kita perlu mempunyai pedoman gitu dalam rangka untuk penyelenggaraan K3 rumah sakit. Berikutnya Bapak Ibu, esensi perlindungan K3 bagi pekerja ini sebetulnya
harus kita ketahui di awal, di mana bahwa keselamatan kerja ini dijamin oleh pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Selanjutnya, kepastian perlindungan K3 ini juga tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pasal Mas? Halo? Halo? Halo, Pak Sadono? Pak Sadono? Halo? Bagaimana ini internetnya? Baik, Bapak Ibu sekalian, ada gangguan sedikit di Pak Sadono untuk menyampaikan materi. Mbak Eni, bagaimana kondisi Pak Sadono, bisa dilanjutkan? Mbak Eni Widyastuti atau Bu Gayatri yang dekat di beliau? Gimana? Bentar, Mbak. Bentar, Mbak. Hilang, sinyalnya hilang. Iya, ini sudah bergabung lagi Pak Sadono dengan kita. Ya, mudah-mudahan bisa segera Tunggu lancar. sebentar aja ya. Oke, terima kasih. Ini sudah 20 peserta hadir. Semua rumah sakit yang sudah mendaftar hadir semua. Ada Pak Christian Yulianto. Ya, ini siap Pak Sadono. Halo? Suaranya belum masuk ya? Belum ada suaranya. Bagaimana posisinya Bu Ratna? Mbak Eni? Masih Mbak. unstable ya? Ya, ini enggak stabil. Ya. Mudah-mudahan nggak kayak di luar Jawa, Telkomsel kebakaran sehingga sinyalnya nggak stabil. Oke, aman, Mbak. Iya. Ini beberapa kawan di Sumatera dan daerah Pekanbaru, Riau, ini lagi tidak stabil hari ini. Ya. Ya, Pak Sadono, oke. Ya. Oke. Oke, lanjut Pak Sadono. Oke, saya lanjutkan. Iya. Kaitannya dengan COVID-19 di rumah sakit di Vaskes ini cukup luar biasa. IDI mengatakan bahwa tingkat kematian tenaga kerja, tenaga kesehatan di Indonesia akibat COVID-19 ini tertinggi di dunia. Nah, ini saya pikir kondisi yang memprihatinkan bagi kita semua. Sehingga inilah salah satu reasoning kenapa kita menggagas satu workshop dalam penyusunan pedoman perlindungan K3 bagi pekerja di rumah sakit ini. Jadi cukup memprihatinkan karena kematian tenaga kesehatan kita di rumah sakit dan di Vaskes cukup.
Halo, Pak Sardono. Sih kelihatannya ada manfaatnya ini. Ya. Pak Sardono, di-unmute dulu. Iya. Oke, silakan ya. Ya. Jadi pedoman perlindungan K3 bagi pekerja di rumah sakit ini memerlukan aktivitas pengendalian yang komprehensif, di mana ada pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Dan kita ketahui bersama bahwa APD ini merupakan perlindungan terakhir. Jadi yang selama ini mungkin kita tahunya APD ini di awal, pertama harus APD. Tapi ternyata yang terakhir, ketika pengendalian teknis dan pengendalian administrasi ini lolos dari ini. Nah, beberapa hal yang pasti nilainya kurang bagus dan akhirnya hasil akreditasinya pun tidak optimal. Misalkan di sini ada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ketika rumah sakit melakukan manajemen paket dan seterusnya. Perlindungan selain bagi petugas di lingkup rumah sakit ini menjadi hal yang harus segera diselesaikan. Perlu pedomankah? Iya, pasti harus perlu karena kaitannya tadi esensi pembuatan pedoman perlindungan pekerja ini penting sekali dalam hal apapun termasuk dalam akreditasi. Kemudian bagaimana cara membuat dokumen pedoman perlindungan K3 bagi pekerja di rumah sakit selama pandemi COVID-19 ini? Ya ini, Bapak Ibu harus ikuti selama 2 hari ini untuk penyusunan pedoman perlindungan K3 bagi pekerja di rumah sakit. Ya, harapan kami rumah sakit dan Fasiankes memahami, memenuhi regulasi K3, adanya akselerasi implementasi K3 di rumah sakit, dan rumah sakit Fasiankes konsisten dalam pelaksanaan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan urgensi ataupun penting tidaknya wajibkah perlindungan K3 bagi pekerja rumah sakit dan Fasiankes di era pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, selamat mengikuti terus biar kita semua tambah lagi ilmunya dan bisa menjalankan K3 di rumah sakit di Fasiankes dengan baik. Demikian moderator, saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sardono untuk pengantarnya. Kalau dilihat wajib atau tidak wajib mendengar berbagai macam amanat yang ada, memang kayaknya kita wajib untuk melaksanakan K3 di rumah sakit di masa pandemi ini. Nah, bagaimana menyusun pedoman ini? Ini setelah hadir pakar yang luar biasa. Ini saya kemarin mengikuti sehari Pak bersama Pak Dwi itu saya jadi ingin banyak belajar gitu. Jadi beliau adalah Bapak Dwi Harsono Suhut Esos MM yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian selama 2 hari bagaimana menyusun pedoman perlindungan ya, pedoman perlindungan bagi pekerja di rumah sakit dan Fasiankes selama masa pandemi Covid ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua cukup prihatin dengan kondisi yang sekarang ini, banyak tenaga-tenaga kesehatan kita yang terkena COVID dan akhirnya gugur dalam menjalankan menjalankan tugas ini. Mari kita simak Bapak Ibu sekalian, karena kemarin saya melihat banyak sekali rumah belum
menyusun assessment ya awalnya yang kemarin Pak Dwi sampaikan, dan sekarang oleh Pak Dwi kita akan dibimbing bagaimana kita menyusun pedoman ini terkait dengan keselamatan kerja bagi teman-teman yang bekerja di rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Untuk itu waktu sepenuhnya saya saya berikan kepada Pak Dwi untuk untuk memberikan penjelasan kepada kawan-kawan semua yang hadir di workshop pagi hari ini. Kami persilakan Pak Dwi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bagaimana Ibu, bisa didengar? Kurang keras Pak Dwi. Kurang keras ya, sebentar. Sebelumnya Pak Dwi ini nanti akan dimoderatori langsung oleh Bu Eni Widyastuti. Boleh. Kami akan menyerahkan ke Bu Eni Widyastuti untuk memperlancar kegiatan ini. Suaranya agak diperbesar Pak Dwi. Sebentar Ibu, sudah besar? Halo? Halo? Halo, Ya. Bu Yuni. Ya, Beni. Mohon peserta untuk menghidupkan videonya dulu. Oke, baik. Kita putus Bapak Ibu sebentar. peserta, kami persilakan untuk menyalakan videonya. Nanti akan di-absen satu-satu sama Pak Dwi. Oke. RSUD Kramat Jati, Mbak Budian Sudijarti, Mbak Riyati Kandia. Masih ada 2. Galaksi A71, siapa? Mailani Milanda, Ibu Melani, Ibu Riyati, sama Ibu Dian, sama Galaksi A71. Kami persilakan untuk membuka videonya. Karena ini sangat penting ya, kami takut Bapak Ibu sekalian ikut tapi hanya untuk mengejar SKP. Aduh, sayang sekali. Nah, ya, ini Pak Dwi paling nggak suka nih kalau kayak gitu-gitu. Ya Pak Dwi ya. Ya, kita tunggu Bu Dian, Bu Riyati, Bu Melani, sama Galaksi A71. Ya, terima kasih Bu Dian, sudah dibuka. Bu Riyati, Galaksi A71 sama Bu Melani, kurang 3. Saya sampaikan lagi, silahkan dibuka. Ya, semuanya sudah, tinggal 4. Tinggal 3 yang belum membuka, Bu Riyati sama Bu Melani. Kami persilahkan Bu Eni untuk mengantarkan ke Pak Dwi. Terima kasih Mbak Yuni yang sudah mengantarkan Pak Sardono untuk mengisi dari SAKMI. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Pak Dwi di sharing lagi ya. Makasih. Ya. Bapak Ibu peserta workshop kali ini sebagian besar dari rumah sakit di DKI Jakarta ya. Terima kasih atas peran sertanya. Ada 17 peserta dari rumah sakit dan mayoritas berasal dari DKI Jakarta. Nah, workshop kali ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari workshop minggu lalu, yaitu asesmen risiko K3 di Fasiankes ataupun di rumah sakit. Karena kenapa Persakmi menyelenggarakan kegiatan ini? Karena hal ini sangat penting ya untuk perlindungan teman-teman Bapak Ibu di Fasiankes maupun di rumah sakit. Nah, kalau minggu lalu sudah dijelaskan tentang bagaimana melakukan asesmen risiko K3 di Fasiankes maupun di rumah sakit secara detail oleh narasumber Pak. Kali ini teman-teman Bapak Ibu diajak untuk bagaimana cara menyusun pedoman yang sudah dilakukan asesmen, kemudian dilakukan penyusunan pedoman agar bermanfaat bagi Bapak Ibu di Fasiankes maupun rumah sakit untuk keperluan akreditasi tentunya, karena merupakan salah satu dokumentasi. Nah, pada hari ini kita bersama dengan Pak Dwi sampai pukul 12 siang nanti
WIB, mungkin ada teman di luar WIB ya, waktu Indonesia Barat jam 12. Nanti narasumber tunggal dari Pak Dwi siap nih Pak Dwi. Mohon maaf ini merepotkan. Nah, hari ini sampai jam 12 dilanjut besok pukul 9 sampai jam 12 pula. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Pak Dwi narasumber kita. Beliau memang pakarnya ya, auditor, asesor, direktur lembaga juga. Silahkan Pak Dwi mencurahkan semua ilmunya untuk teman-teman. Silahkan Pak Dwi. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat ini pesertanya kebanyakan dari sekitar tempat tinggal saya semua, Bu ini. Ya, ada dari Rumah Sakit Pademangan, ya. Itu kalau dari saya sekitar 15 menit. Kalau Pak Kris ini dari mana nih Pak Kris? Dari RSUD Wonogiri, Bapak. Oh, Wonogiri ya, jauh-jauh ya dari Wonogiri ini. Oke. Terus Rumah Sakit Kramat Jati, ya, Rumah Sakit Kramat Jati ini juga sama nih dari tempat saya sekitar 20 menit, ya, rumah 20 menit juga. Kemudian tadi ada Rumah Sakit Tebet. Rumah Sakit Tebet mana nih? Nggak kelihatan kan? Ada yang dari RC Tebet? Tadi kelihatannya teman saya itu yang keluar itu dari RC Tebet tuh. Dari RSUD Ciracas, ya. Dari tempat saya ya sama nggak nyampe 20 menit ya. Dan kebanyakan ini dari Jakarta semua ini. Kemayoran, Rumah Sakit RSUD Kemayoran ya, Puskesmas Kemayoran jadi RSUD Kemayoran. Itu juga sama, nggak nyampe dari 20 menit. Posisi saya di Buaran, Bapak Ibu sekalian ya, di Jakarta. Saya kalau ingat RSUD ini ingat tahun 2005, 2006, 2007 ya. Waktu saya masih membantu Pak Sutioso waktu itu jadi gubernur membangun suatu balkeskat, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan DKI yang sekarang itu posisinya di bawah gubernur langsung. Jadi waktu itu selama 2 tahun kami membangun Balkeskar, salah satu programnya adalah tentang K3 ya, baik itu untuk karyawan Pemda DKI maupun untuk pengembangan program-program di Puskesmas. Nah itu pada saat itu sangat berat sekali ya. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan ya di DKI. Pada saat itu saya ditawari mau masih di sini atau di luar, saya bilang di luar sajalah. Aku bilang ya alhamdulillah ini teman-teman sudah mengembangkan program-program terkait tentang K3. Oke, saya Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih ya penyelenggara Persakmi Jawa Tengah dalam workshop ini dalam rangka penyusunan pedoman perlindungan K3 bagi pekerja di rumah sakit dan Fasiankes ya. Ini rumah sakit semua, nanti kita bahas tentang rumah sakit selama masa pandemi COVID. Saya yakin ya teman-teman semua kalau bicara tentang K3 rumah sakit, teman-teman sudah menjalankan. Karena terkait tentang masalah akreditasi, apalagi akreditasi yang terbaru ya. Permenkes nomor 12 tahun 2020. Salah satu kalau kita bicara K3 di sana
membahas K3 itu sekitar 30,28% dari total EP elemen penilaian yang terkait tentang masalah akreditasi. Pada saat ini ya kita akui ya setiap rumah sakit ya mengalami krisis ya, baik krisis pasien ya maupun krisis pendapatan ya termasuk mungkin terkait mengenai krisis APD ya, alat pelindungan diri. Dalam hal ini kita diutus atau dihimbau oleh peraturan perundangan yang mengatakan bahwa dalam rangka pandemik COVID ini setiap Komite K3 rumah sakit, setiap rumah sakit itu wajib membuat pedoman perlindungannya, sehingga nantinya ya harapannya adalah tenaga kerja yang ada di tempat rumah sakit ya baik itu tenaga medis maupun non medis itu terhindar dari masalah-masalah. Pak Dwi kok hilang ya? Halo Pak Dwi. Maaf, Pak Dwi masih hilang. Halo. Halo Pak Dwi. Iya, kenapa Ibu? Ada apa Bu? Ya. Halo. Ya silakan masuk Pak. Oke. Tadi ada kendala di mana ya kalau boleh tahu ya? Halo. Halo, silakan Pak. Di sini aman Pak Dwi. Sudah. Sudah ya? Ya. Oke. Ya. Oke, perkenalkan ini nama saya Bapak Ibu sekalian. Slide-nya kelihatan ya Bapak Ibu? Halo? Ibu Eni? Kelihatan Pak. Kelihatan. Ya? Oke ya. Ini keahlian saya yang pernah saya ikuti Bapak Ibu sekalian ya, seperti Bapak peserta semua ya, terkait tentang masalah kurikulum vitae ya. Saya pernah ikut juga terkait persyaratan-persyaratan lain. Oke, kita lanjutkan ya. 2 hari ke depan kita akan membahas tentang masalah pedoman pengendali mengapa rumah sakit dan Fasiankes wajib atau menyusun ya pedoman perlindungan K3 bagi pekerja selama masa pandemi COVID. Terus kedua, bagaimana upaya rumah sakit mencegah dan pengendalian bahaya emisi selama masa pandemi. Ini juga harus kita bahas nantinya, termasuk bagaimana upaya rumah sakit untuk melindungi petugas pelayan kesehatannya ya.
Jadi nanti kita akan bahas itu sekali. Oke. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang masalah pedoman perlindungan K3, kenapa workshop ini diselenggarakan? Salah satunya adalah untuk memberikan rekomendasi teknis ya, kait mengenai perlindungan bagi seluruh tenaga kerja yang ada di rumah sakit. Ya, baik itu tenaga medis maupun tenaga non medis, ya, termasuk penggunaan APD, ya, alat pelindung diri di dalam pelayanan kesehatan selama masa pandemi COVID. Nah, ini secara umum, ya. Secara khusus, Bapak Ibu sekalian, nanti harapannya, ya, mampu meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian, khususnya terhadap COVID dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit di mana Bapak Ibu bekerja. Berikutnya, ya, yang kedua, membantu kesiapsiagaan. Artinya dalam hal pandemi COVID, ya, tempat kerja kita, rumah sakit kita harus siap dan siaga, ya, terkait mengenai manajemen rumah sakit, ya, dalam menghadapi COVID tadi. Yang berikutnya, nanti teman-teman bisa memberikan pedoman, ya, tentang jenis perlindungan diri apa yang dibutuhkan dan digunakan, ya, dalam berbagai aktivitas di rumah sakit. Dan yang keempat, meningkatkan strategi optimalisasi penggunaan APD di tempat kerja secara komprehensif, ya. Ini strategi, ya, optimalisasi penggunaan APD di tempat kerja secara komprehensif. Artinya secara komprehensif ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti pengendalian yang lain. Contohnya secara administratif, kemudian secara teknis itu bagaimana. Nah, ini yang harus digarisbawahi, ya, khususnya strategi optimalisasinya itu seperti apa. Sasarannya Bapak Ibu sekalian dalam pedoman perlindungan K3 ini sasarannya adalah seluruh rumah sakit, ya, termasuk Pasienkes yang memberikan pelayanan kesehatan secara umum, ya. Artinya tidak hanya COVID maupun secara khusus bagi rumah sakit untuk rujukan COVID. Yang kedua, sasarannya adalah sebagai perlindungan seluruh pekerja di rumah sakit, ya, termasuk terhadap pasien, pengunjung atau orang lain yang berada di rumah sakit. Ini sasaran terkait mengenai mengapa masa wajib, ya, menyusun pedoman perlindungan K3. Kemudian ruang lingkupnya apa saja? Nah, salah satunya ruang lingkupnya adalah upaya pencegahan, ya, pencegahan dan pengendalian di rumah sakit. Nah, kalau kita ngomong upaya pencegahan berarti sesuai dengan hierarki pengendalian. Kalau kita ngomong hierarki pengendalian, ya, salah satu tujuannya adalah untuk mengendalikan resiko. Kalau kita bicara tentang resiko, berarti kita harus tahu tentang namanya probability, kemungkinan yang akan terjadi di dalam aktivitas kerja kita, termasuk di lingkungan kerja rumah sakit. Kedua, selain probability, kita juga harus tahu terkait mengenai severity, ya, keparahan yang akan terjadi, ya, baik itu keparahan yang sifatnya gangguan kesehatan yang kecil, ya, atau ringan, ya, gangguan kesehatan yang sedang, ya, atau gangguan kesehatan yang menyebabkan resiko tinggi, bahkan menimbulkan fatality. Nah, ini juga harus tahu bagaimana pencegahan dan pengendalian. Kedua, ruang lingkup yang kedua adalah manajemen resiko, ya. Dalam hal ini bagaimana mengelola resiko penyebaran COVID, ya, untuk keberlangsungan sistem pelayanan kesehatannya. Jadi selama aktivitas pelayanan kesehatan, maka rumah sakit, ya, di mana tempat kerja kita harus menjalankan manajemen resiko, ya, khususnya terhadap masalah transmisi COVID di tempat kerja. Ya, dalam masa pandemi ini, di dalam edisi yang kelima, yang terupdate itu disebutkan, ya, kondisi saat ini, ya,
Indonesia ya itu masih dalam tingkat resiko tinggi. Ini secara umum. Apalagi kalau kita bicara secara khusus ya, aktivitas kerja di rumah sakit maupun pasienkes, pasti resikonya itu tinggi. Tingginya di mana? Nah, ini nanti kita lakukan asesmen. Sehingga dengan melaksanakan asesmen di tempat kerja, kita bisa membuat pedoman perlindungannya terhadap resiko-resiko yang ada di tempat kerja tadi. Kalau kita bicara COVID, Bapak Ibu sekalian, hampir ya 200 negara di dunia mengalami yang sama. Ya. Penyebarannya bisa melalui droplet ya, yang selama ini ya percikan, ya, melalui lewat batuk, bersin, bahkan melalui aerosol. Aerosol itu partikel-partikel kecil yang berterbangan di udara. Penularannya human to human, artinya dari manusia ke manusia, walaupun melalui perantara ya, benda-benda yang memang tersentuh atau bersentuhan dengan suspek COVID tadi. Kalau kita bicara tentang COVID, ya kalau peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ternyata untuk COVID nggak bisa, ya. Kalau bersatu dengan orang COVID, kita bisa menjadi celaka atau hancur. Bercerai artinya di sini adalah pembatasan atau protokol atau pedoman-pedoman yang diterapkan sesuai dengan standar, maka kita terhindar dari COVID atau kita menang. Kalau bicara COVID, ya tidak melihat strata, tidak melihat umur, ya tidak melihat ras, ya apalagi melihat kekayaan. Ini enggak melihat ke sana. Nah, selama ini ya bicara tentang COVID ya belum ditemukan mengenai vaksinnya, maka dalam kehidupan sehari-hari ya selama kita melaksanakan suatu aktivitas selalu kita punya namanya kewaspadaan standar. Selalu waspada, standarnya seperti apa, waspadanya bagaimana. Maka di sana kita akan terpengaruh baik itu mental kita maupun fisik kita di dalam pelaksanaan aktivitas kerja tadi. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya, 6 kelompok orang yang rentan terkena virus corona atau COVID ya. Nomor 1 ya, mungkin tidak di sini gitu. Petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar atau membersihkan ruangan di tempat perawatan khusus ya. Ini salah satunya ya di ruang isolasi ya, IGD dan lain-lain. Kedua, orang yang tinggal serumah penderita COVID ini juga harus hati-hati ya, jangan sampai ini menjadi kendala di tempat tinggal kita ya atau keluarga kita. Yang ketiga, orang yang berpergian dalam satu alat angkut, artinya dari angkutan umum ya, ini yang sering terjadi sehingga resiko-resiko ini kita tidak tahu ya. Maka kewaspadaan standar terkait mengenai pengendalian ya dalam hal ini kalau kita ngomong pembatasan jarak, kalau angkutan umum paling bisa itu berapa ya, kurang lebih yang setengah meter pun nggak bisa, apalagi kalau kereta desek-desekan gitu, ini juga berpengaruh. Yang terpenting di sini ya terkait mengenai secara komprehensif tadi ya, secara teknisnya bagaimana, administrasi seperti apa, termasuk penggunaan APD. Yang keempat, orang yang merawat atau menunggu pasien di ruangan, artinya orang-orang yang memang tugasnya merawat suspek COVID tadi di rumah sakit maupun pasien. Atau tamu yang berada dalam satu ruangan dengan penderita COVID ya, atau orang yang bekerja bersama dengan penderita COVID. Ini kelompok rentan yang terkena virus COVID di sekitar kita ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong apa itu COVID, Bapak Ibu sudah paham ya, kita nggak akan bahas tentang itu. Terus apa itu coronavirus ya, kemudian apa saja gejalanya, teman-teman sudah semua. Kemudian bagaimana cara penyebarannya ya, tadi sudah disampaikan ya, bisa droplet, bisa melalui aerosol dan lain-lain ya. Kemudian yang berikutnya terkait mengenai suspek COVID-nya ya. Kalau dulu ada kategori namanya OTG
ODP, kemudian PDP ya. Ini istilah-istilah dalam apa namanya COVID. Kemudian apa itu probable, kasus konfirmasi, karantina mandiri, isolasi mandiri, teman-teman sudah paham. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita bicara tentang masalah pandemi COVID itu tidak jauh dari apa yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yaitu tentang rumah sakit. Kemudian diturunkan di dalam Permenkes Nomor 66 Tahun 2016. Nah, salah satu terkait mengenai manajemen resiko itu ya termasuk program pilihannya itu diatur di dalam Permenkes 66 2016. Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita bicara tentang rumah sakit, yaitu lembaga atau institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, ya, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jadi di sini, ya, terkait mengenai COVID, ya, ini juga menjadi menjadi masalah besar, ya, di dalam suatu rumah sakit, sehingga tempat kerja rumah sakit walaupun sudah ditetapkan berdasarkan Permenkes 66 itu resikonya tinggi, tapi tingginya di mana? Ini juga harus diidentifikasi. Sehingga kalau resiko tingginya itu diketahui, maka kita bisa ya bagaimana cara mengendalikan. Begitu juga terkait mengenai COVID, ya tempat kerja rumah sakit ini juga menjadi resiko tinggi. SDM rumah sakit adalah semua tenaga kerja ya yang bekerja di rumah sakit, baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan. Ini istilah-istilah umum di dalam Permenkes 66 2016 ya. Terus mengapa rumah sakit yang wajib membuat atau menyusun pedoman perlindungan K3 bagi pekerjanya ya selama masa pandemi COVID ini? Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita melihat latar belakangnya, karena di sana ada sumber bahaya ya, sumber bahaya di tempat kerja tadi yang memiliki resiko ya, resiko khususnya resiko faktor biologis kalau kita ngomong COVID ya. Sumber bahaya di tempat kerja tadi bisa tinggi ya, bisa sedang atau bisa rendah ya terhadap SDM yang ada di rumah sakit maupun orang lain yang berada di rumah sakit. Nah, ini yang menyebabkan latar belakang ini ya rumah sakit membuat pedoman ya, pedoman terkait mengenai perlindungan K3 selama masa pandemi COVID tadi. Kalau kita lihat sumber bahayanya bisa langsung ya, artinya langsung kontak langsung itu melalui suspek penderita COVID ya atau dengan pasien COVID, maka di sana kita harus menetapkan standar-standar terhadap pengendaliannya ya. Salah satunya kalau kita bicara tentang cara kerjanya berarti secara administratif SPO-nya atau SPO-nya standar prosedur operasional atau standar operasional prosedurnya harus ditinjau atau dievaluasi ya. Yang selama ini tidak ada pandemi COVID, maka SOP yang dimiliki rumah sakit ya terkait mengenai aktivitas unsur K3-nya harus dievaluasi. Kedua, bicara tentang masih kontak langsung aktivitas kerja ya. Di sini juga berpengaruh terkait mengenai faktor usianya ya. Usia yang rentan terhadap masalah COVID yaitu usia-usia ya, biasanya usia-usia 40 tahun ke atas yang sudah menderita komorbid atau penyakit penyerta. Nah, ini yang harus diperhatikan. Termasuk di sini adalah jenis kelamin, ya jenis kelamin pekerja ini juga sebagai prioritas sehingga pada saat penanganan maupun pengelolaan K3 di rumah sakit itu bisa dikelola dengan baik. Yang berikutnya masih kontak langsung bicara tentang keterampilan. Bicara keterampilan berarti kita bicara tentang kompetensi. Nah, kalau kita bicara kompetensi ada 3 pokok yang harus ditetapkan. Satu terkait mengenai
Satu, knowledge. Ya, knowledge ya, kemudian attitude ya, attitude itu perilaku ya, kemudian skill ya. Jadi kalau kita bicara COVID ya, tiga-tiganya teman-teman harus punya. Satu terkait mengenai skillnya, kemudian knowledge-nya ya, knowledge-nya, skillnya, dan attitude perilakunya ya, keahliannya ya, sehingga orang-orang yang ada di rumah sakit itu punya kompetensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan tadi. Nah, itu juga diatur Bapak Ibu sekalian kalau bicara tentang tenaga kesehatan ya, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 ya, khususnya di pasal 11 dikelompokkan menjadi 13 kelompok yang dimana salah satunya di sana ya sesuai dengan kelompok ada tenaga dokter, kemudian keperawatan ya, analis dan lain-lain ya. Nah, begitu juga ya kalau terkait mengenai gizi ya, kesehatan gizi ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, khususnya terkait mengenai pekerja-pekerja yang memiliki resiko tinggi ya. Di sini disebutkan di dalam Permenkes 66 2016 salah satunya adalah pekerja yang kena shift ya, pekerja yang melakukan penanganan khusus ya, salah satunya adalah di ruang isolasi, itu juga harus diperhatikan tentang gizinya. Termasuk di sini membahas atau membicarakan tentang beban kerja. Ya, tadi kita lihat ya, slide punyanya narasumber pertama itu kita lihat di sana terkait mengenai mental ya, dan fisik, sehingga dia mengalami fatigue. Ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, sehingga persyaratan-persyaratan mengenai cara kerjanya ya, kemudian kapasitas kerja termasuk kemampuan kerja ya, keterampilan maupun beban kerja ini juga harus sebagai perhatian khusus ya dalam menangani masalah pandemi Covid. Kemudian yang kedua ya terkait mengenai sumber daya tadi, yaitu penanganan peralatan atau permukaan yang berpotensi terkontaminasi ya terhadap pasien COVID tadi. Salah satunya kalau ngomong peralatan ya, alat-alat yang memang digunakan yang sifatnya non disposable ya, dipakai yang berulang-ulang. Sebagai contoh katakanlah untuk stetoskop, untuk tensi ya, untuk lain-lain alat-alat kesehatan tadi. Kalau bicara tentang permukaan yang berpotensi terhadap kontaminan terhadap virus tadi, macam-macam ya. Bicara salah satunya terkait mengenai permukaan lingkungan. Dalam hal ini adalah satu katakanlah benda-benda yang tersentuh oleh pasien COVID tadi. Kemudian ya sebagai contoh katakanlah gagang pintu masuk rumah sakit ya, atau mungkin tombol lift ya, sehingga itu juga berpengaruh. Berikutnya bicara tentang kualitas udara, ini juga harus diperhatikan ya, kualitas udara di rumah sakit khususnya terkait mengenai sirkulasi udaranya ya. Ini juga diperhatikan bagaimana cara pengendalian secara teknis, bagaimana pengendalian secara administratif ya, termasuk pengendalian dengan APD ini juga harus dikelola dengan baik. Termasuk di sini mengenai kualitas air ya. Kalau ngomong kualitas air, suplai airnya juga harus dikelola dengan baik, sehingga syarat-syarat terkait mengenai kualitas air di rumah sakit yang tersedia itu aman. Aman artinya sesuai dengan persyaratan kualitas air yang ditetapkan, seperti itu. Kemudian yang tentang masalah permukaan lingkungan tadi sudah dibahas ya, katakanlah meja Halo, halo Pak Dwi, suaranya kok hilang ya? Pak Dwi. Halo. Pak Dwi, suaranya hilang. Pak Dwi. Pak Dwi.
Dwi. Halo. Pak Dwi. Kita tunggu sebentar, ada masalah teknis dengan arah sumber kita. Sebentar Bu, ini Pak Dwi masuk lagi. Sebentar. Oh, ya. Ya, oke, sebentar. Ya. Sudah ada beberapa pertanyaan Bu, ini dilihat di chat mungkin. Ada pertanyaan dari Rumah Sakit Umum Kramat Jati. Ingin menanyakan SMK 3 APD adalah senjata terakhir, sementara ketiga yang dilihat adalah efisiensi. Adakah cara lain selain APD, pembersihan udara atau dremis dinilai pemborosan karena tidak ada ruangan steril petunjuknya? Mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan bisa melalui Sampai suaranya saja. Pak Dwi. Mohon maaf, ini saya nggak tahu nih kok putus-putus nih. Nah, sudah masuk. Pak. Sudah. Silakan Pak. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Sudah ada masuk dari Rumah Sakit Kramat Jati Pak. Dari Rumah Sakit Kramat Jati. Apa itu? Di tempat saya nggak kelihatan tuh. Oh, nggak kelihatan. Ini mengenai APD. Dibacakan aja Bu ini. Ya, kita bacakan aja Pak. Dalam SMK 3, APD adalah senjata terakhir. Sementara ketiga itu dilihat adalah efisiensi. Adakah cara lain selain APD, pembersihan udara atau dremis itu dinilai pemborosan? Karena tidak ada ruangan steril. Mohon petunjuk. Oke ya. Dari Rumah Sakit Kramat Jati. Kalau kita bicara tentang kalau bicara tentang APD ya di dalam hierarki pengendalian itu adalah hierarki terakhir ya di Kramat Jati ya. Hierarki terakhir itu hanya mampu 10%. Maka tadi sudah saya sampaikan harus secara komprehensif. Artinya ya dengan pengendalian yang lain ya secara teknis dan secara administratif. Itu pun mampu 50% ya, artinya kita masih ya terpapar oleh COVID itu 50% ya. Dengan secara teknis, secara administratif maupun APD kita belum terhindar dengan masalah COVID tadi. Sehingga pengendalian terhadap resiko tadi wajib dilakukan asesmen secara berkala ya. Di dalam KMK nomor 413 ya yang terakhir yang edisi yang kelima itu disebutkan ya paling sedikit 5 hari sekali ya dilakukan asesmen. Di tempat kami ya rumah sakit kami asesmen itu sehari dilakukan 3 kali sesuai dengan shiftnya. Shift pagi itu dilakukan asesmen, shift siang itu juga dilakukan asesmen terhadap COVID. Kemudian yang shift 3 ya yang malam ini juga dilakukan asesmen ya sehingga pengendalian resiko itu selalu kewaspadaan standar selalu ditetapkan sehingga itu Pak Dwi pertanyaannya ya, sehingga syarat-syarat yang ditetapkan tadi kita bisa mengelola seperti itu. Oke, ini dari Rumah Sakit Kramat Jati ya, saya tambahin lagi. Mohon izin penularan COVID bukan droplet dan aerosol saja Pak, tapi kontak droplet dan aerosol karena nanti RTL-nya beda tentang pengendalian lingkungan. Mohon dipetunjuk ya. Jadi ngomong droplet kontak langsung ya bisa melalui aerosol. Ya. Kontak droplet itu juga tadi Pak melalui droplet itu tadi namanya droplet ya. Terhadap mengenai secara aerosol juga harus ditetapkan ya.
Tetapi untuk aerosol, persyaratan untuk pengukuran lingkungan kerja itu sampai sekarang belum ada rekomendasi ya. Yang sekarang yang ditetapkan itu yaitu melalui pemeriksaan secara langsung terhadap pasiennya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mohon izin bertanya, kita mengetahui dalam SMK ya, bukan sistem manajemen K3 ya, mohon maaf, pengendalian hierarki pengendalian APD adalah senjata terakhir, langkah terakhir. Sementara kata dilihat adalah efisiensi ya. Ada cara lain selain APD ya tadi ya, secara komprehensif cara penanganannya seperti itu. Seperti itu, mungkin bisa kontak langsung yang menanyakan ini, monggo. Dari Rumah Sakit Kramat Jati tadi sudah puas. Tadi itu dari Rumah Sakit Kramat Jati siapa ya? Monggo. Assalamualaikum Pak. Monggo Bapak. Assalamualaikum Pak. Ya, monggo Saudara silakan. Pak, nama saya Brian Pak. Dari RSUD Kramat Jati. Iya. Tadi kan Bapak bilang penularan melalui kontak sama droplet Pak. Sementara di WHO bilangnya penularan melalui droplet sama aerosol. Sementara di WHO bilangnya itu kontak, droplet, aerosol. Nah, ya, itu yang namanya kontak itu droplet itu Pak. Sama direktur karena ini. Jadi gini Pak, ya. Oh iya Pak. Nah, terus yang untuk yang kedua Pak, dalam K3 ini, ya Pak, yang kedua untuk dalam K3 ini Pak, kan dinilai semua itu adalah efisiensi ya Pak. Efisiensi. Nah, sementara APD itu adalah senjata terakhir lah bahasa kasarnya untuk penanganan itu COVID tersebut. Ada nggak sih Pak? Soalnya gini Pak, untuk masalah ini kan penularan aerosol, pembersihan udara, dry mist, terus pakai APD, semua itu seperti dibilang itu seperti pemborosan gitu Bu. Pemborosan ini karena nggak ada yang namanya ruangan steril. Setelah dibuka ya dia kembali terkontaminasi. Setelah dibuka kembali lagi terkontaminasi gitu loh Pak. Pak mohon petunjuk. Silakan Pak Dwi langsung menjawab. Pak Dwi. Halo Pak Dwi. Pak Dwi. Pak Dwi ini kayaknya nggak ada ini Mbak. Pak Dwi. Mungkin dari Bapak Ibu peserta yang akan menanyakan, silakan menulis di chat saja. Pak Dwi. Halo Pak Dwi. Udah kemana nih lancar Pak Dwi? Tumben Pak Dwi hilang ini. Kemarin lancar. Itu sinyalnya ya. Halo Pak Dwi. Hilang lagi Bu Eni. Hilang lagi. Coba mungkin ada pertanyaan bisa dituliskan dulu di chat. Saya coba hubungi Pak Dwi lewat telepon dulu. Ya sebentar Pak Dwi lagi. Nggak tahu ini hilang lagi kenapa aku. Baru saya hubungi. Mungkin sinyalnya kurang baik. Pak Dwi. Sambil menunggu Pak Dwi, Bapak Ibu peserta bisa menanyakan dulu
untuk menuliskan di chat, nanti akan dijawab oleh beliau. Kita masih sampai besok ya, hari Jumat pukul 9 sampai jam 12 WIB. Halo Pak Dwi. Pak Dwi. Tapi masih online juga. Dan nggak apa-apa. Kita tunggu sebentar ya. Ini ada gangguan sinyal. Bapak Ibu peserta, terutama dari rumah sakit di wilayah DKI Jakarta ya, ini sebagian besar dari DKI. Ada rumah sakit Pademangan, ada lebih dari 1 orang. Rumah sakit Sukamara itu Kalimantan ya. Rumah sakit Amanah Mahmudah itu gimana nih? Rumah sakit Islam Pati, RSUD Tebet Jakarta juga, rumah sakit Ciracas, rumah sakit Tembakau Putih juga di Jakarta, RSUD Dr. Suprapto Cepu, RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri, kemudian ada RSUD Kemayoran, RSUD Kebayoran Baru, RSUD Sejati Grobogan, dan RSUD Mas Amsyar Kasongan. Semuanya dari rumah sakit yang dari puskesmas belum bergabung ya. Kalau minggu lalu di workshop asesmen risiko ada beberapa puskesmas, tapi kali ini pesertanya dari rumah sakit semuanya. Halo Pak Dwi. Pak Dwi. Pak Dwi. Menurutmu gimana Pak Dwi? Bisa dihubungi lagi? Kita hubungi kok online ya? Belum bisa masuk. Belum bisa masuk. Lanjutkan Bu Eni dulu aja. Oh ya. Jadi Bapak Ibu peserta yang di sini, apakah yang minggu lalu untuk asesmen risiko ada yang mengikuti menjadi peserta? Adakah? Atau peserta baru ya? Gimana Bu Retno Gayatri? Ada yang peserta kemarin enggak? Atau peserta baru? Ini pastinya baru semua. Oh, peserta baru semua. Oke. Jadi sebenarnya ini merupakan kelanjutan ya, akan tetapi tidak masalah. Kemarin mendiskusikan untuk bagaimana melakukan asesmen risiko di Fasiankes, terutama risiko 3 dalam masa pandemi COVID ya. Jadi seringkali Fasiankes atau rumah sakit itu hanya melakukan manajemen risiko, tapi belum melakukan asesmen risiko selama masa pandemi COVID. Izin Bu, tidak terdengar. Oh, tidak terdengar. Udah terdengar? Suaranya. Terdengar Pak? Sudah terdengar Pak? Sudah terdengar? Terdengar kah? Udah ya? Oh ya. Diperbesar Bu Eni, diperbesar suaranya. Ditinggikan. Naik lagi ke C sama dengan Do. Udah? Ya, naik sedikit. Sudah? Ya, oke. Udah. Ya. Sudah diterima baik ya suaranya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu peserta kali ini nampaknya peserta baru ya. Belum pernah mengikuti yang minggu lalu tentang asesmen risiko K3 di Fasiankes. Jadi tidak menjadi masalah. Akan tetapi nanti mungkin
nanti siang atau besok pagi akan direview sedikit oleh Pak Dwi. Minggu lalu didiskusikan masalah bagaimana melakukan asesmen risiko K3 di pasien atau rumah sakit pada masa pandemi COVID-19. Nah, dari diskusi minggu lalu dari teman-teman pasien maupun rumah sakit bahwa teman-teman rumah sakit itu sudah melakukan manajemen risiko, akan tetapi belum pernah melakukan asesmen risiko K3 masa pandemi COVID. Itu hasil diskusi kemarin. Sehingga dari narasumber dan peserta sudah terjadi diskusi ya, bagaimana melakukan asesmen, bahkan sudah sampai menilai itu menghitung mengkategorikan ya, risiko tinggi, sedang maupun ringan sudah dilaksanakan seperti itu minggu lalu. Nah, dari minggu lalu itu dilanjutkan dalam minggu ini untuk menyusun pedoman. Kenapa harus disusun pedoman? Karena tanpa pedoman nanti teman-teman di pasien itu akan kesulitan. Karena kesulitannya untuk kedepannya itu kan pasti ada akreditasi. Soalnya dengan akreditasi. Jadi bentuk pedoman ataupun panduan itu diperlukan dalam akreditasi untuk pemenuhan dokumen. Dari diskusi kemarin juga disampaikan bahkan dalam sehari itu kalau resikonya tinggi, nilai resikonya tinggi, bisa dilakukan beberapa kali dalam sehari di dalam rumah sakit. Kemarin juga didiskusikan ya, dan sudah dilakukan praktek pada hari kedua. Nah, teman-teman Bapak Ibu peserta hari ini yang ada 18 rumah sakit, adakah yang sudah pernah melakukan asesmen risiko K3 pada masa pandemi COVID? Ataukah hanya selama ini hanya manajemen risiko saja? Mungkin ada yang bisa disampaikan. Dari Rumah Sakit Cepu, Rumah Jati, Pademangan, silakan, atau yang lainnya mungkin akan menyampaikan. Dari Rumah Sakit Kramat Jati coba. Rumah Sakit Kramat Jati. Mohon dibuka suaranya Bapak. Silakan Pak. Mau menyampaikan pengalaman. Rumah Sakit. Monggo Bapak dari Rumah Sakit Kramat Jati. Izin Bu, jadi intinya apa Bu? Jadi Rumah Sakit Kramat Jati itu pernahkah melakukan suatu asesmen risiko pasienkes ataupun di rumah sakit selama masa pandemi COVID? Suaranya dibesarin Mbak Bu Eni. Kurang keras. Keras ya. Udah? Naik lagi. Udah? Naik power ya. Power. Udah. Powernya udah maksimal. Powernya ternyata segitu ya. Oke. Jadi Rumah Sakit Kramat Jati silahkan ya, pengalamannya untuk melakukan asesmen risiko selama masa pandemi COVID, risiko K3 tentunya, apakah sudah pernah Pak? Mohon izin Bu, kalau itu kami sudah rutin ya Bu, tiap tahun kalau di. Bapak agak keras suaranya Bapak. Bu, kalau manajemen risiko kita udah melakukan tiap tahun Bu. Kalau untuk asesmen risikonya Pak, asesmen risiko Pak, bukan manajemen risikonya saja. Iya Bu, untuk masalah ruang perawatan COVID Bu. Gimana Pak? Iya. Selama ini, sama masa pandemi COVID ini, manajemen risikonya bagaimana Pak? Jadi izin Bu, kami selama pandemi ini Bu, tentunya bekerja sama dengan komite dan Deteksi 3 sama Kesling. Di antaranya yang pertama pastinya kewaspadaan standar ya Bu. Kewaspadaan standar, terus itu sama kewaspadaan transmisi.
Nah, di situ didukung dengan pengendalian lingkungan seperti pembersihan per 3 jam dan dekontaminasi aerosol atau dry mist dengan H2O2 5%. Dan di rumah sakit kami pun sudah melakukan standarisasi ruang isolasi dengan tekanan negatif dan HEPA filter serta magnet helix sebagai pendukung untuk ruang isolasi dan 12 kali perputaran per menit ruangan tersebut gitu. Alhasil memang resikonya turun tuh. Petugas yang dari rumah sakit yang lain mungkin kayak RSUD di Jakarta Barat ada yang udah ditutup. Nah, terus banyak puskesmas juga ada yang ditutup. Nah, rumah sakit kami hanya mengalami yang petugas yang terkena COVID hanya 3%, Bu. Nah, dengan sistem tata udara yang seperti itu gitu loh, Bu. Jadi jadi dari usaha-usaha kami di RSUD Kramat Jati izin seperti itu, Bu. Ya. Untuk melakukan itu, Pak. Halo, Pak. Untuk melakukan itu semuanya terlibat, Pak, ya, di seluruh bagian ya, Pak. Berdasarkan asesmen risikonya atau bagaimana, Pak, prosesnya? Iya, Bu. Semua terlibat, Bu. Alhamdulillah kan direktur kami dari manajemen itu sangat mendukung ya, Bu, tentang pencegahan COVID ini dan perawatannya gitu. Di RSUD di Jakarta ini kan udah termasuk zona merah sekali gitu ya, maksudnya. Nah, di sini tuh RSUD kami itu pengen bakti lah bahasa kasarnya gitu buat nolong sebanyak-banyaknya gitu. Oh, gimana ternyata ya udah sesuai dengan PMK-nya PPI kayak gini, PMK-nya Kesling kayak gini, terus K3 kayak gini. Nah, itu disatuin tuh, Bu. Nah, dan sama petunjuk dari pedoman teknisnya COVID gitu. Nah, itu difasilitasi semua sama direktur, Bu. Berarti sudah ada pedoman khususnya untuk RSUD Kramat Jati ya, Pak? Sudah tersusun pedomannya ya, Pak? Izin dulu, kalau di komite PPI sudah, Bu, masalah COVID. Kan karena di ngarahnya ini kan sebenarnya ke komite pencegahan pengendalian infeksi ya, Bu. Ya. Nah, di situ juga kan di PMK-nya juga sudah ada sampai revisi 5 gitu lah. Kita nyadur aja sampai yang revisi 5 ditambah sama pedoman teknisnya. Oh gitu, ya. Terima kasih, Pak, sharingnya. Mungkin ada rumah sakit lain yang akan sharing juga pengalaman untuk asesmen risiko atau manajemen risiko pada masa pandemi COVID saat ini. Silahkan. Dari rumah sakit. Dari RSI Pati itu. Mana? RSI Pati. Siapa ya? Ibu Lia. Silakan, Ibu. Ya, silakan. Ibu Lia. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Untuk menyampaikan pengalaman tentang pengendalian risiko atau manajemen risiko selama pandemi COVID. Silakan, Bu, ya. Burung. Belum bisa connect. Belum bisa connect. Suaranya berisik banget. Ya. Berisik sekali di sini. Iya, berisik sekali. Mungkin rumah sakit lainnya, Bu Gayatri. Mungkin rumah sakit lain. Dari Bu Budian dari rumah sakit mana? Oh, Budian, silahkan Budian. Bu, terima kasih. Bu. Ya. Saya dari RSUD Suprapto Cepu. Oh, silakan, Bu. Tadi kalau memperhatikan yang disampaikan Pak Dwi
maupun Bu Eni. Ya. Untuk RSUD kami itu memang selama pandemi COVID ini kita masih belum mereview. Jadi kemarin yang sudah melakukan itu dari PPI, Bu. Jadi kita belum bertemu dengan komite PPI. Nanti akan kita sinkronkan untuk asesmennya itu. Kalau misalnya di review yang kemarin itu masih bisa, Bu. Kalau misalnya untuk membuat asesmen itu kami juga agak belum memahami gitu loh, Bu, untuk membuat asesmen risikonya. Oh, begitu ya. Jadi selama ini belum dilakukan maksimal ya, Bu ya. Iya, betul. Asesmennya belum dilakukan ya, Iya, Pak, Bu. Ya, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Karena itu untuk menyusun pedoman kan harus berurutan, harus ada hasil kemarin kita tidak mengikuti. Iya, nggak apa-apa, Bu. Silakan saja nanti sambil sharing-sharing dengan teman-teman di rumah sakit di Jakarta ini nampaknya sudah lebih aktif lagi ya, Bu ya. Ya, terima kasih. Ini Bu, ya. Pak Yuli, Pak Dwi udah masuk. Ya. Udah masuk. Oh ya, terima kasih Bu Dian. Silahkan Pak Dwi dilanjut Pak Dwi. Maaf tadi kita isi dulu sambil menunggu Pak Dwi. Maaf Pak Dwi. Silahkan Pak Dwi suaranya. Dilanjut Bu ini. Oh, maaf. Pak Dwi masih persiapan. Halo Pak Dwi. Masih persiapan. Ya. Nah, Halo Bu, ya. Ya silakan Pak Dwi. Maaf. Tadi kami mohon isi dulu maaf, Pak. nggak apa-apa. Mohon maaf tadi ini lagi ada perbaikan listrik itu, jadi saya juga nggak tahu tuh tadi. Oh iya. Tadi kami isi dengan sharing dari rumah sakit. Setelah ada 2 rumah sakit yang sharing Pak, dari rumah sakit Kramat Jati dan rumah sakit Cepu Pak. Oke, tadi dari rumah sakit Kramat Jati Mas ya, tadi ya di WHO itu menyampaikan penularannya 1 melalui droplet, 2 melalui aerosol, ya, baik itu kontak langsung maupun tidak kontak langsung, tuh ya. Terus kedua, hierarki pengendalian, ya, bukan SMK 3 ya Mas ya. Jadi berdasarkan hierarki pengendalian, ya, APD itu langkah terakhir dalam masa pandemi COVID ini, ya. Teori Hendrik itu nggak bisa berlaku Mas. Ya, teori K3 apapun nggak bisa berlaku. Kita hanya bisa melakukan hierarki pengendalian itu secara komprehensif. Nggak bisa sendiri-sendiri, itu nggak bisa. Dan itu pun masih bisa mampu hanya 50%. Ya, jadi harus secara komprehensif, secara secara teknis, kemudian secara administrasi, baru penggunaan APD. Seperti itu, Mas. Iya, terima kasih Pak. Tadi yang Bapak sebutkan itu dari pengendalian administrasi kan itu dari salah satu dari SMK 3 ya Pak? Bukan SMK 3 ya Mas. Bukan SMK 3, hierarki pengendalian. Bukan, kita tidak selalu berpatokan dari SMK 3. Saya orang Kemenaker nggak bisa ngomong SMK 3 ya. Hierarki pengendalian K3 itu ada 5. 1 secara status ya, status eliminasi. Ya, kedua secara substitusi, ya, ketiga secara engineering atau teknis, yang keempat atau secara administrasi, yang kelima APD, gitu Mas ya. Jangan ngomong SMK 3 ya. Setuju Pak. Saya orang Kemenaker di ngomong SMK 3 ya, saya komplain Mas. Oke, itu aku tahu yang ngajarin jenengan siapa, saya tahu kok. Orang pensiunan DKI, Kemenaker DKI itu. Oke ya, kita ada yang lain lagi monggo teman-teman. Mohon maaf nanti kadang-kadang bermasalah ya. Saya berkomitmen besok ke panitia
Ya, gimana Pak? Oke, saya berkomitmen besok mungkin waktunya ditambah mungkin sampai sore, monggo silahkan. Saya hutang budi untuk hari ini. Ya Pak Dwi. Ya, kami juga mohon maaf ini. Iya, Oke, iya. siap. Pesertanya siap ya Pak? Pesertanya siap. Kemudian terkait mengenai kenapa latar belakang tadi, ya karena belum ada pengobatan yang definitif sampai saat ini, vaksinnya belum ada. Kemudian karena tuntutan peraturan perundangan di bidang K3 ya, khususnya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kemudian turunan-turunan dari peraturan perundangan itu, sehingga penerapan K3 ya baik itu berdasarkan Undang-Undang 13 2003 di pasal 86 maupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang masalah kesehatan yang diturunkan ke dalam peraturan pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 ya tentang kesehatan kerja, kemudian Permenkes 66 2016 maupun Permenkes Nomor 52 2018 itu juga membahas tentang perlindungan K3. Oke, nah syarat pedoman perlindungan K3 Bapak Ibu sekalian ya, pedoman perlindungan K3 dapat dibuat atau dapat dilakukan jika sudah dilakukan asesmen resiko K3-nya secara tepat di area kerja Bapak Ibu. Ya, artinya di sini area kerja Bapak Ibu itu di setiap unit atau di setiap instalasi yang ada di rumah sakit. Kedua, rumah sakit wajib membuat pedoman pelaksanaan asesmen dulu ya. Sebelum teman-teman membuat penyusunan ya, sebelum membuat penyusunan pedoman perlindungan K3, maka setiap rumah sakit harus membuat pedoman pelaksanaan asesmen K3 dulu ya, sehingga kegiatan Halo Pak Dwi, suaranya hilang Pak Dwi. Halo Pak Dwi, suaranya hilang. Nggak apa-apa Bu, ini kalau hilang di selingi peserta aja. Oh gitu. Lanjutkan yang tadi, nggak apa-apa. Oh ya. Mohon maaf ya teman-teman peserta. Memang ada gangguan listrik sehingga tidak bisa lancar. Mungkin bisa diteruskan dari teman-teman peserta yang ingin menyampaikan pengalamannya dalam masa. Coba dari RSUD Wonogiri ada nggak, nggih? Rumah sakit RSUD Wonogiri. Siapa? Pak Christian ya? Pak Christian. Pak Christian Yuliarto ini. Iya, siap Ibu. Ya, monggo. Sampaikan. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Christian Yuliarto dari RSUD Dr. Sudirman Mangunsumarso Kabupaten Wonogiri. Silakan Pak. Ya, sedikit sharing aja ya Bu, kan karena kebetulan baru saja rumah sakit kami selesai melaksanakan tracing COVID-19 ini dengan hasil kurang lebih 79 karyawan yang terdiri dari nakes dan bukan nakes terkonfirmasi positif. Kemudian sudah dilaksanakan protokol kesehatan yang ada. Sampai hari ini karantina mandiri sudah selesai, semua karyawan yang terpapar positif sudah mulai bekerja. Dikarenakan dari 79 karyawan yang positif itu tidak satupun yang menunjukkan gejala ataupun sakit. Cuma sekarang yang menjadi permasalahan dari kami di K3 banyak yang dengan kejadian kemarin itu teman-teman mempertanyakan hak mereka sebagai karyawan, terutama untuk perlindungan bekerja. Terbukti ketika mereka mengalami karantina itu ada sedikit keluhan ya, walaupun sebenarnya wajar kalau memang terkena musibah pasti ada keluhan, ada kekurangan dan sebagainya. Cuma kemarin yang terjadi adalah kami di K3 merasa tidak punya daya, tidak berdaya. Kita sampai istilahnya kita itu mau ngapain kalau ada kayak gini, karena memang
ada gugus tugas sih ya, memang semua sudah diambil oleh gugus tugas di rumah sakit sendiri dengan dimotori dari PPI. Cuma untuk kedepannya K3 itu dituntut, istilahnya kita wujud nyata dari kerja K3 kita apa, dan kita juga agak tidak tahu, kita kebingungan istilahnya sampai jauh mana sih tanggung jawab K3 untuk menjamin tanggung jawab ya Bu, kita bukan wewenang ya, kita tanya sampai jauh mana kita K3 di rumah sakit itu bertanggung jawab. Contoh kasus kemarin seperti di tempat kami ada karyawan yang walaupun tidak sakit tapi terpapar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Bridian. Mungkin ada sharing dari rumah sakit di Jakarta, pengalamannya pada masa pandemi COVID ini, peran K3-nya di rumah sakitnya. Mungkin ada dari rumah sakit Tiratas, rumah sakit Pasembangan, atau rumah sakit lainnya, silakan. Atau rumah sakit Kramat Jati. Silakan Pak. Rumah sakit Kramat Jati, silakan Pak. Mungkin sharingnya Pak. Bu, izin Bu. Ya, silakan Pak. Kalau di rumah sakit kami, Bu, tadi kan jadi gini Bu, K3 sama PPI sama Kesling itu yang dinilai adalah efisiensi ya Bu. Setuju ya Bu? Nah, untuk pembersihan udara semua APD itu bahasa kasar itu adalah pemborosan lah. Pemborosan. Apalagi N95 itu kita tahu kan sekarang harganya 3,5 juta per isi 20 box, per isi per 20 piece. Ya Bu. Nah, jadi gini Bu, kami sama PPI sama Kesling ini Bu berkoordinasi dalam membuat maksudnya memperbanyak tekanan negatif. Jadi artinya dari security itu kita sudah melakukan pemilahan ya. Ada IGD COVID sama non COVID gitu, ada ruang batuk bahasa kasar. Nah, nanti itu di situ. Jadi kita nggak perlu ruangan tekanan negatif semua, tetapi yang dicurigai atau ini langsung ditindak gitu. Tapi di ruangan itu sudah memiliki tekanan positif ditambah HEPA filter portable sama Manhelik tambah 12 kali putaran per menit sesuai dengan PMK-nya PPI gitu kan. Nah, sehingga dari intinya di awal masuk itu Bu, pintu gerbang nih diseleksi siapa yang COVID nih bahasanya atau suspeknya baru kita arahin. Nanti juga itu ruang perawatan juga gitu Bu. Di ruang perawatan tadinya ruang perawatan kami itu cuma satu ruang isolasinya Bu. Nah, terus akhirnya kami membeli namanya HEPA filter portable Bu. Nah, itu sangat membantu sekali tuh Bu. Jadi bahasa kasarnya satu ruangan itu tadi kan sendiri. Nah, karena ini lagi wabah, kita pasang satu HEPA filter portable aja bisa untuk berlima nih. Buat 5 itu. Jadi kita ngerawat ini massal gitu. Tapi dengan syarat HEPA filter portable-nya itu yang bisa kerapatannya itu 0,03 lah, bahasanya harus lebih kecil lah daripada kan virus corona kan 0,03 mikron gitu ya. Jadi kerapatannya itu harus lebih kecil gitu. Nah, di situ nanti Bu, untuk tekanan negatif ini kan membutuhkan banyak biaya ya, maksudnya tidak murah gitu loh. Seperti kayak jadi AHU air handling unit gitu atau yang ventilasi mekanik juga termasuk juga mahal juga gitu kan. Nah, makanya dari kita itu dikelompokkan atau dia pakai HEPA filter portable sendiri. Jadi udah aman gitu Bu. Maksudnya dipisahkan dari ini pas bencana ditambahkan HEPA filter portable tersebut itunya Bu. Mungkin itu yang dilakukan Rumah Sakit Kramat Jati di Jakarta ya Pak. Jadi kerjasama berkolaborasi antara PPI, K3 dan lingkungan ya Pak ya. Kalau nggak salah tadi ya. Jadi sudah berkolaborasi. Kemudian kalau memang K3 itu selalu dikaitkan dengan efisiensi ya dimanapun. Di pabrik juga
dikatakan K3 itu pemborosan. Lalu dikatakan pemborosan. Jadi Rumah Sakit Kramat Jati juga manajemennya menganggap itu suatu pemborosan itu dimanapun, tapi tidak bisa dikatakan pemborosan karena itu berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan pekerja dan seluruhnya, pekerja dan semua orang yang berada di lingkungan rumah sakit atau pasien ya. Jadi tidak bisa dijadikan ya. Kalau sudah terjadi risiko itu tidak bisa dihubungkan dengan uang ya. Saya kira itu ya Pak ya. Ini ada sharing lagi dari rumah sakit lainnya? Atau izin menanggapi Bu. Ya, silakan Pak. Kami kan dari BLUD ya Bu, dalam artian itu ya untuk membeli APD itu tergantung pasien kami yang berkunjung gitu. Nah, sementara pasien kami aja karena COVID ini turun ya Pak? Turun drastis Bu. Jadi untuk membeli APD karena pasiennya nggak ada ya belum masuk gimana gitu kan. Nah, bahkan kami tuh nanti nih antisipasi buat masker bedah Bu. Kami itu sesuai dengan CDC, nanti bakalan petugas itu pakai masker kain tapi 2 ply. Jadi artinya bisa kita reuse, tapi kita tetap menjaga keamanan dari petugas kami gitu. Terima kasih Bu. Ya, jadi dilematis ya Pak ya, dilematis ya Pak ya, sangat dilematis karena statusnya itu BLUD, jadi beda. Nanti mungkin bisa saling sharing Pak, saling sharing. Mungkin ada sharing dari rumah sakit lain? Ada rumah sakit lain? Rumah sakit lain silakan Pak. Dari ini sama. Terus Gaya rumah sakit lain mungkin Mbak Gaya? Bu. Oh silakan Pak. Bu Dian. Purwodadi kok disebut. Kemudian. Ngomong atau Iya. Ngomong Pak. Ini kami mau menanyakan bukan untuk webinar ini tidak ada apa namanya jadwal acara itu ada nggak ya Bu? Maksudnya sekian sampai sekian nanti materinya tentang ini, kemudian jam sekian sampai sekian nanti acaranya apa penyusunan kan workshop ya Bu ya. Kalau bisa itu workshop itu nanti kita juga terlibat untuk praktek gitu loh Bu, supaya bisa melakukan penyusunan itu nanti step-stepnya seperti apa gitu. Kira-kira jadwalnya hari ini atau besok ya Bu ya? Terima kasih Bu Dian. Memang workshop itu harus ada praktiknya. Jadi memang settingan hari ini itu kan paparan dulu dari narasumber dan diskusi. Dan hari kedua full praktek. Jadi teman-teman semua peserta lakukan langsung. Tidak teori lagi, tapi langsung praktek pada hari kedua. Memang hari ini hanya diisi materi dan diskusi saja dahulu. Seperti minggu lalu. ngetik. Gitu, udah. Udah cukup apa belum, Budian? Berarti saya ketik dulu gitu ya? Budian. Besok praktek, Budian. Ya. Halo ya. Gimana Bu? Besok full praktek Budian. Hari ini memang paparan teori dan diskusi. Kemudian hari kedua memang praktek dari semuanya. Seperti minggu lalu juga seperti itu. Jadi jangan khawatir. Ya Bu, ya. Terima kasih Bu. Mungkin dari rumah sakit lainnya. Silakan mau sharing. Ya. Oh, Pak. Bu Eni, saya kelihatannya kok takut teman-teman tuh saya menjelaskan jadi masalah, ya. Nggak apa-apa diskusi bersami. Besok mulai jam 9 sampai malam pun nggak apa-apa, saya turut Ibu. Oh, terima kasih Pak Dwi. Jadi Pak Dwi kompensasi hari ini ya Pak. Kompensasi hari ini. Saya
stres sekali ini ya. Jadi saya juga nggak bisa konsentrasi karena ada perbaikan listrik di belakang tuh nyala mati nyala itu loh Bu. Oh gitu. Ini kami tawarkan dulu kepada seluruh peserta Pak. Saya Jadi besok bagaimana? di kantor Kementerian Tenaga Kerja aja, di sinyalnya di sana kan. Nggak ada kendala. Kalau ada kendala yang lain jadi kendala juga. Oh iya. Gimana nih Bapak Ibu peserta? Besok narasumber Pak Dwi itu bersedia diskusi bahkan sampai malam ya Pak ya. Bahkan sampai malam. Bagaimana Bapak Ibu? Karena hari ini mohon maaf teman-teman ya, daripada putus nyambung ya, ini saya di kantor di daerah Pondok Kelapa ini jadi kayak gini, saya besok di Kementerian Tenaga Kerja aja ya, saya ambil internet sana. Mohon maaf sekali ya, saya mohon maaf kepada panitia ya, Bu Eni, mohon maaf ya Bu Eni. Tidak apa-apa. Oke, makasih. Karena memang tidak bisa. Iya, Pak Dwi. Monggo silakan diskusikan aja Bu Eni. Ya. Saya mendengar aja. Ya, terima kasih. Oke, nggih. Jadi saya teruskan lagi ya. Mohon maaf ini pesan dari sumber Pak Dwi. Memang hari ini ada perbaikan instalasi listrik yang akan mengganggu sinyal wifi ya. Jadi tidak bisa di Bu Eni lebih perkeras suaranya. Gitu. Ya, udah jelas? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Jadi Bapak Ibu peserta hari ini kan narasumber Pak Dwi itu tidak bisa meneruskan ya, tidak bisa meneruskan karena ada kendala jaringan listrik, masih ada perbaikan dan akan digantikan waktunya besok. Besok itu kan sekitar jam 9 sampai jam 12 akan tetapi akan dikompensasi oleh beliau Pak Dwi lebih dari jam 12 itu beliau bersedia. Itu kira-kira Bapak Ibu peserta pertemuan seperti itu setuju ya? Karena memang ada kendala perbaikan jaringan listrik namanya. Tetap mulai jam 9 tapi sampai dengan selesai karena sesuai jadwal kan sampai jam 12. Nah itu karena kompensasi hari ini akan diganti sampai selesai, jadi tidak hanya sampai jam 12 mungkin break sholat Jumat, setelah itu dilanjutkan kembali sampai selesai. Itu ya kira-kira ya Bapak Ibu peserta. Setuju Bapak Ibu? Dan untuk menjawab pertanyaan juga besok akan dilanjutkan sampai Bapak Ibu merasa puas akan jawabnya. Gimana Bapak Ibu? Setuju ya? Ya Bu. Oh ya, terima kasih. Kalau Bapak Ibu seluruh peserta setuju, karena ada kendala sehingga tidak bisa dilanjutkan, kami akhiri untuk hari ini dahulu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kami dari panitia bersama narasumber karena memang tidak bisa diatasi karena jaringan listriknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Besok mulai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Itu ya, terima kasih. Bisa ya? Ini bener ya? Betul. Mau datang? Iya.